Halo, apa kabar semua? Gini deh, kalau kita ngomongin soal tren kesehatan zaman sekarang, kayaknya nggak mungkin ya kita nggak dengar soal intermittent fasting atau puasa intermittent. Cerita suksesnya itu ada di mana-mana, tentang gimana metode ini bisa bantu turunin berat badan dan bikin badan lebih sehat. Tapi, di balik semua itu, ada satu pertanyaan penting yang sering banget kelewat. Nah, ini dia pertanyaannya. Apakah cara yang cocok banget buat pria bakal ngasih hasil yang sama persis buat wanita? Ternyata jawabannya itu nggak sesimpel itu loh. Tubuh wanita punya ritme biologisnya sendiri yang unik. Dan di bahasan kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya wanita bisa ngejalanin puasa intermittent dengan aman dan efektif sambil menghormati keunikan tubuhnya itu. Oke, biar jelas ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, aman nggak sih buat wanita? Terus kita kenalan sama hormon-hormon kunci. Nah, intinya gimana cara nyocokin puasa sama siklus bulanan. Pastinya ada tips buat mulai. Dan yang terakhir, prinsip paling penting, dengerin badan kita sendiri. Yuk, langsung mulai. Oke, kita langsung jawab pertanyaan besarnya ya. Aman nggak sih puasa intermittent buat wanita? Jawaban singkatnya, aman dan bisa banget bermanfaat. Tapi, ada tapinya nih. Kunci keberhasilannya itu bukan cuma soal nahan lapar, tapi soal paham satu hal yang super penting. Orkestra hormon di dalam tubuh wanita. Oke, biar kita semua sepaham dulu ya. Intermittent fasting ini, ingat, bukan diet yang ngatur apa yang kita makan, tapi kapannya. Jadi ini soal bikin jadwal aja, ada jendela makan, sama jendela puasa. Yang paling ngetop kan metode 16-8 tuh, artinya 16 jam puasa, 8 jam boleh makan. Nah, ini dia nih, inti dari semua obrolan kita. Buat wanita, sukses atau enggaknya itu bukan cuma soal kuat-kuatan. Tapi soal gimana caranya bikin puasa ini jadi teman yang kerja bareng sama irama alami hormon kita. Bukan malah jadi musuh yang melawannya. Supaya makin klik, kita harus kenalan dulu nih sama dua pemain utama di tubuh wanita. Anggap aja hormon ini kayak kurir pesan di tubuh kita. Mereka yang ngatur mood, energi, sampai nafsu makan. Dan bagi wanita, ada dua kurir yang perannya sentral banget dalam siklus bulanan. Oke, kita bandingin ya. Di tim pertama ada estrogen. Dia nih jagoannya di paruh pertama siklus. Estrogen ini kayak sahabat baik deh, bikin mood enak, energi full, kulit juga jadi lebih oke. Nah, setelah ovulasi, gantian nih progesteron yang naik panggung. Tujuannya sih mulia, nyiapin rahim kalau ada kehamilan. Tapi, efek sampingnya kadang bikin kita jadi lebih lapar, perut kembung, dan gampang capek. Nah, naik turunnya mereka berdua inilah kuncinya. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang bagian paling serunya, gimana prakteknya? Anggap aja ini kayak peta navigasi puasa bulanan buat kita. Biar kita tahu kapan nih waktunya ngegas dan kapan harus sedikit ngerem dalam rutinitas puasa kita. Nah, ini strateginya perhatiin baik-baik ya. Pertama, pas menstruasi. Tubuh lagi kerja keras, lagi sensitif. Jadi jangan dipaksa. Puasa santai aja, 12 jam cukup. Misalnya, makan malam terakhir jam 8, sarapan lagi jam 8 pagi. Gampang kan? Terus masuk fase folikular, semingguan setelah menstruasi. Wah, ini golden time kita. Estrogen lagi tinggi-tingginya bikin kita semangat. Disinilah waktu paling pas buat nyoba puasa 16-8. Lanjut, pas ovulasi. Kadang nafsu makan naik dikit, ya udah ikutin aja, nggak masalah. Nah, yang perlu diwaspadai itu fase luteal, seminggu sebelum haid berikutnya. Progesteron lagi berkuasa, bikin kita jadi monster lapar dan sensitif. Kalau di fase ini kita maksa puasa panjang, wah bisa-bisa malah jadi bumerang. PMS makin parah, jadi lebih bijak kalau jam puasanya dikurangin dan fokus ke makanan yang bergizi. Terus kalau kita ngikutin ritme ini, apa untungnya? Pertama, gula darah jadi lebih stabil. Ini bisa banget bantu ngurangin drama PMS yang naik turun itu. Kedua, sensitivitas insulin membaik. Artinya, tubuh kita jadi lebih jago ngolah energi. Tapi, ingat ya, ada catatannya. Kalau puasanya kelewat ekstrim atau salah waktu, tubuh wanita bisa nganggep ini sebagai ancaman. Akibatnya, hormon stres, si kortisol, malah naik. Ini justru bisa bikin hormon berantakan dan metabolisme jadi lambat. Jadi kuncinya adalah keseimbangan. Gimana? Mulai tertarik buat nyoba? Tenang, jangan langsung ngerasa ini susah. Nggak perlu kok langsung loncat ke yang paling ekstrim. Yuk kita bahas cara mulainya pelan-pelan. Yang penting aman, nyaman, dan bisa dijalanin terus-menerus. Anggap aja ini proses kenalan sama tubuh sendiri, bukan nyiksa diri. Oke, tips praktisnya nih. 1. Mulai dari yang gampang. Coba dulu 14-10, puasa 14 jam. Ini lebih bersahabat buat adaptasi tubuh. Kedua, pas buka puasa, jangan asal makan. Anggap aja tubuh kita kayak spons kering yang siap nyerap nutrisi. Kasih dia yang terbaik, protein, sayur, lemak sehat. Biar gula darah nggak loncat-loncat. Ketiga, jangan lupa minum. Air putih, teh herbal, kopi hitam tanpa gula, itu teman baik kita selama puasa.
Dan terakhir, yang ini penting banget. Kondisi tubuh kita kan beda-beda ya di tiap fase hidup. Kalau lagi hamil, menyusui, atau masuk masa menopause, wajib banget ngobrol dulu sama dokter sebelum mulai, oke? Kita udah ngomongin jadwal, hormon, tips-tips teknis, tapi sekarang kita sampai ke bagian terpenting dari semuanya. Panduan paling canggih yang sebenarnya udah kita punya dari lahir, kemampuan buat dengerin tubuh sendiri. Semua aturan tadi itu cuma panduan awal, tapi kaptennya, ya tubuh kita. Saya suka banget sama kutipan ini, karena ini benar-benar mengubah cara kita mandang puasa. Puasa itu bukan soal adu tahan, bukan lomba kuat-kuatan nahan lapar. Puasa itu alat buat kerja bareng sama tubuh, ngasih dia waktu buat istirahat dan memperbaiki diri. Ini soal kerja sama tim, bukan pertarungan. Dan tolong ingat ini ya, pasti bakal ada hari-hari di mana jadwal kita berantakan. Mungkin karena ada acara, atau lagi stres banget jadi lapar. Itu wajar banget. Jangan langsung ngejudge diri sendiri gagal. Tujuannya bukan sempurna 100%, tapi konsisten, tapi tetap fleksibel. Hari ini bolong, nggak apa-apa. Besok mulai lagi. Berbaik hatilah pada diri sendiri, itu jauh lebih penting. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh, berhenti sejenak hari ini, tanya ke diri sendiri. Badan aku lagi ngasih sinyal apa ya? Apakah lagi semangat, capek, lapar? Dengan mulai membiasakan diri bertanya, kita lagi melatih skill paling penting, bukan cuma buat puasa, tapi buat sehat seutuhnya. Terima kasih sudah menyimak.